Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Kita kembali lagi pada pembelajaran kita matematika kelas 9 yang membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, materi ini adalah materi lanjutan dari PJJ sebelumnya. Sebelumnya, antum silakan siapkan dulu buku catatan, latihan, alat tulis, dan buku paket. Nah, guna buku paket di sini buku siswa antum untuk tambahan materi yang nantinya antum masih kurang pahami. Oke, sebelumnya silakan berwudu dan berdoa dulu sebelum belajar. Nanti antum silakan tonton video ini sampai selesai dan catat di dalam buku catatan serta kerjakan latihannya yang telah diberikan. Pengumpulan tugas masih sama dan catatan juga masih sama, fotokan, kirimkan langsung ke WA. Nah, pengumpulan tugas ini paling lama Ustazah tunggu sampai pukul 9 nanti malam 21.00. Di pengumpulan tugas ini juga langsung diambil absennya. Jadi kalau antum tidak mengumpulkan tugas berarti antum absen dalam PJJ hari itu. Nah, tujuan pembelajaran yang ditampilkan hari ini adalah antum mampu mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan, juga mampu mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar, memahami sifat-sifat bentuk akar, mampu menyederhanakan bentuk akar dengan menggunakan sifat-sifat bentuk akar, mampu menentukan hasil operasi aljabar dari bilangan berpangkat, dan mampu menentukan hasil aljabar dari bentuk akar. Nah, silahkan tonton video ini sampai selesai dan kerjakan latihannya. Oke, baiklah anak-anak, ini bentuk contoh soal yang telah Ustazah berikan saat KB dan PJJ minggu lalu. Nah, ini dia contoh soal yang pertama. Jika ditanya, tuliskan bentuk perkalian berulang bilangan berpangkat berikut. Soal yang pertama itu adalah yang pertama A itu adalah min 2 berpangkat 4. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah min 2 dan pangkatnya adalah 4. Berarti antum cukup bikin perkalian berulangnya dengan mengalihkan si bilangan pokok sebanyak 4 kali. Berarti min 2 kurung dikali dengan min 2 dikali dengan min 2 dikali dengan min 2 sebanyak 4 kali. Cukup seperti ini. Ini untuk perkalian berulang. Sama halnya dengan 2, berarti bilangan pokoknya adalah 2. Berarti 2-nya kali dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Nah, kalau untuk bilangan berpecahan, dia masih sama, tapi bedanya kita membawa si nilai pecahannya. Kalau di sini negatif, tetap bikin negatif 2/5 kali negatif min 2/5 sebanyak 5 kali negatif min 2/5 kali negatif min 2/5 dikali negatif min 2/5 sebanyak 5 kali. Ini bentuk dari contoh perkalian berulang. Oke, selanjutnya tadi udah perkalian berulang. Ini masalah hasil dari bilangan berpangkat. Berarti kalau diminta hasil, antum mengerjakan berupa nilainya. Nah, contoh yang di depan adalah perkalian bilangan berpangkat. Nah, perkalian bilangan berpangkat, perhatikan basisnya. Jika basisnya belum sama, silahkan disamakan. Karena 3 dan 9 ini adalah sama-sama bilangan berpangkat, maka kita bisa merubah si 9 menjadi 3. Di sini kita kembalikan si 3 tetap, 3 berpangkat 2. Si 9-nya kita rubah menjadi perpangkatan 3, yaitu 9 itu kan dari 3 kali 3. Berarti di sini 3 berpangkat 2. Ganti si 9-nya menjadi 3 berpangkat 2 yang kita pangkatkan lagi dengan 2 karena si 9-nya berpangkat 2. Masih ingat konsepnya? Kalau pangkat yang dipangkatkan berarti pangkatnya kita kalikan. Berarti 3 berpangkat 2 kita kali dengan 3 berpangkat 2, ini dikali 2. 2 dikali 2. Nah, lanjut. Ini hasil selanjutnya. Selanjutnya, ini menjadi 3 berpangkat 2, ini dikali 2 kali 2 hasilnya 4, berarti 3 pangkat 4. Nah, basisnya sudah sama. Kalau basisnya sudah sama, kita bisa menjumlahkan nilai si pangkat saja, 2 dan 4. Berarti di sini 2 ditambah 4. Maka hasilnya menjadi 3 berpangkat 6. Nah, setelah dicari, hasilnya itu dapat 729. Nah, ini hasilnya. Ini hasil untuk perpangkatan bilangan atau hasil dari bilangan berpangkat yang bentuk perkalian. Nah, coba lihat sebelah sini lagi. Ini untuk pangkat yang basisnya masih berbeda, 3 dan 5. Nah, di sini si 5 tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk si 3. Kalau seperti ini hasilnya tidak dapat diselesaikan.
tidak bisa menyelesaikannya karena si 5 tidak bisa diubah, cukup biarkan saja seperti itu. Oke, jadi kalau dalam bentuk bilangan berpangkat perkalian, kita harus menyamakan si bilangan pokoknya tadi. Lanjut, untuk ini jika dia tidak bisa kita samakan, cukup tidak perlu diselesaikan. Oke, lanjut untuk hasil dari bilangan berpangkat lainnya. Itu untuk perkalian. Kalau bentuk seperti 9 berpangkat 3 cukup dicari hasilnya. Berarti 9 berpangkat 3 berarti 9. Kita kali 9 kali 9. Ini hasilnya 7, 2, 9. Cukup cari seperti ini saja. Sama halnya dengan 2 berpangkat 5. Berarti 2 kita kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Berarti hasilnya 32. Cukup selesai seperti ini. Oke, untuk bentuk soal selanjutnya itu bentuk menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ada 3x berpangkat 3 kali 4 kali x kali y berpangkat 4 dipangkatkan lagi 2 dikali 2 y berpangkat 3. Nah, ini bentuknya pangkat yang kita pangkatkan lagi, berarti x nya kita pangkatkan 2, y juga kita pangkatkan 2. Nah, caranya kita selesaikan satu-satu. Untuk 3x berpangkat 3 karena dia berdiri sendiri, bikin salin lagi aja di sini 3x berpangkat 3. Sudah selesai. Nah, untuk 4 tinggal tuliskan saja 4. Nah, baru diselesaikan untuk pangkat yang dipangkatkan. X ini kan berpangkat 1, dia tidak dituliskan karena dia berpangkat 1. Berarti X yang pangkat 1 kita kalikan dengan 2. Karena dia pangkat yang dipangkatkan 1 kali 2, 2. Berarti X nya pangkat 2. Nah, lanjut untuk Y nya berpangkat 4. Ini juga dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti 4 kita kali dengan 2. Y nya 4 kali 2, 8. Berarti Y nya berpangkat 8. Lanjut untuk 2y berpangkat 3, ini sama dengan si x tadi, ya udah tinggal tuliskan saja di sini jadi 2y berpangkat 3. Nah, untuk ini berarti kumpulkan bilangan yang angkanya saja, nanti kumpulkan yang dengan sama basisnya atau pokoknya. Ini ada x, ini ada x, ini y dengan y. Kumpulkan dulu dengan 3. Itu kumpulkan dulu si 3, 4 dengan 2. Berarti 3 kali 4 12 kali 2. 3 kali 4 kali 2 hasilnya 24. Baru kumpulkan nilai X. Nah, ini karena basisnya sudah sama, kita bisa menyamakan atau menjumlahkan si nilai pangkatnya. Berarti X pangkat 3, X pangkat 2. Berarti di sini X 3-nya tambah 2. Pangkat 3 kita tambah dengan pangkat 2. Lanjut, ini tetap sistem perkalian, berarti Y-nya juga sendiri 8, di sini 3. Berarti 8-nya kita tambah dengan 3. Berarti hasilnya 24, X-nya pangkat 5, Y-nya pangkat 11. Cukup, ini selesai. Nah, untuk bentuk soal selanjutnya masih sama, tapi kalau ini kita cukup mengelompokkannya saja karena tidak ada pangkat yang dipangkatkan lagi. Cukup mengelompokkan si P dengan P, Q dengan Q. Tinggal kumpulkan. Berarti P-nya di sini ada 2, P-nya di sini ada 2, di sini tidak ada. Berarti kumpulkan dulu 2 kali 3, di sini ada 1 ya. Berarti 2 kali 3 6 kali 1 6, tetap bikin 6 di sini. Untuk P kumpulkan P, P-nya berpangkat 2, ini juga P-nya berpangkat 2. Berarti P-nya 2 ditambah 2. Untuk Q di sini ada 1 karena pangkat 1 tidak dituliskan, berarti ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Berarti tinggal tambahkan. Q-nya 1 tambah pangkat 1 ditambah pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 6 P berpangkat 4, Q-nya 1 tambah 2 pangkat 4. Selesai. Ini untuk perpangkatan atau sederhanaan dari pangkat. Nah, selanjutnya untuk pangkat negatif. Seperti Ustazah bilang sebelumnya, kalau pangkat negatif, ini bentuk pangkat negatif, kita cukup memindahkannya si penyebut tadi jadi pembilang di atas. Berarti ini jadi 25 berpangkat 3. Pangkat negatif pindah ke atas, dia jadi pangkat positif. Nah, ini belum sederhana karena si 25-nya masih bisa kita rubah jadi pangkat 5. 25 itu adalah 5 kali 5. Masih bisa kita rubah jadi 5 berpangkat 2. Berarti boleh kita rubah di sini jadi 5 berpangkat 2, kita pangkat lagi dengan si 3. Nah, ini hasilnya sama pangkat yang dipangkatkan, berarti pangkatnya kita kalikan 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6, berarti 5-nya berpangkat 6. Nah, hasil 5 berpangkat 6 itu adalah 625. Sudah selesai. Oke. Lanjut, untuk soal yang terakhir, ini bentuk, kalau dia bentuk 1/25/3, kita cukup membalikan hasilnya. Nah, ini tetap di sini 1. Nah, kalau di sini pecahannya jadi 2,
tetap sama, berarti si 2-nya kita bikin di atas. Nah, si 16 pangkat min 2 ini kita pindahkan ke atas jadi 16 pangkat 2. Berarti si 2-nya tetap, dia dikalikan dengan si 16. Ini masih sederhana, ini sudah sederhana belum? Si 16-nya masih bisa kita rubah. 16 itu adalah bilangan dari 4 kali 4, masih bilangan berpangkat. Berarti kita bisa rubah jadi 4 berpangkat 2. Tinggal dirubah, 2-nya tetap, kalikan lagi 4, kita pangkat 2, kita pangkatkan lagi 2. Berarti ini bentuknya jadi 2, 4, 2 kali 2, berarti 4-nya berpangkat dengan 4. Nah, 4 berpangkat 4 sudah sederhanakah? Masih belum. Kenapa? Karena si 4 masih bisa kita rubah lagi, 4 menjadi 2 kali 2. Jadi ini 2 berpangkat 2. Berarti 2-nya tetap di sini lagi, 2-nya kita pangkatkan 2, baru kita pangkatkan lagi. Maaf ya, di sini 4-nya baru kita pangkat lagi dengan 4. Berarti ini kita kalikan lagi. Berarti 2, si 2-nya 4 kali 2, 8, pangkat 8. Berarti ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 8. Berarti jadi pangkat berapa? Ini 2 ya, berarti 2-nya pangkat 1. Berarti ini tinggal ditambahkan, basisnya sudah sama. Berarti 2, 1 tambah 8. Berarti pangkatnya 2 berpangkat 9. Selesai. Oke, materi yang sama yang kemarin sudah Ustazah jelaskan di PowerPoint tentang bentuk akar, tapi ini akan Ustazah jelaskan dari mana datangnya. Oke, perhatikan bilangan berpangkat 3 berikut. Itu ada 2 berpangkat 3, hasilnya 8, ada 3 berpangkat 3, hasilnya 27, 4 berpangkat 3, hasilnya 64. Nah, di sini bilangan pokoknya ada 2, 3, dan 4. Bilangan pokok 2, 3, dan 4. Nah, perhatikan di bilangan pokoknya sudah 2, 3, dan 4. Nah, untuk 2 ini adalah akar pangkat 3 dari si 8. 2 ini adalah akar pangkat 3 dari nilai si 8. Dia akar pangkat 3 dari nilai si 8. Artinya adalah, silakan ke bawah kita perhatikan, dia kan 2 pangkat 3 sama 8. Maksudnya di sini sama artinya. Nah, akar dari pangkat 3 si 8 ini hasilnya adalah 2. Makanya si 2 ini adalah hasil pangkat 3 dari si akar 8. Makanya hasilnya 2. Makanya Ustazah bilang kemarin, si bentuk akar itu sama dengan pangkat, dia berkaitan. Berarti kalau untuk 3 berpangkat 3 itu sama artinya dengan si akar pangkat 3 dari 27. Berarti hasilnya ya 27 itu adalah 3. Ini kaitannya, 3 berpangkat 3 hasilnya 27. Akar pangkat 3 dari 27 hasilnya adalah 3. Sama juga artinya dengan 4 pangkat 3 hasilnya 64. Berarti kalau kita cari hasil pangkat 3 dari 64 hasilnya adalah 4. Itu kaitannya. Nah, kita tarik kesimpulan dari sini, kelihatan ya polanya. Berarti Ustazah misalkan si A tadi nilai yang bilang pokok ya, berarti Ustazah misalkan A itu basis atau pokoknya, si pangkat 3 si nilai pangkat, si C adalah nilai hasilnya. Berarti A pangkat 3C itu hasilnya menjadi akar dari si C berpangkat 3 hasilnya adalah nilai A atau basisnya. Nah, kalau kita rubah lagi ke dalam bentuk bilangan berpangkat, bentuk umumnya berarti ini berpangkat A pangkat N. Bentuk umum awal kita dengan hasilnya C, itu hasilnya C, berarti akar dari si C yang berpangkat N itu hasil nilainya adalah bilangan pokoknya atau basisnya. Selesai, ini makna dari bentuk akar. Oke, contohnya yang pertama ya. Kalau di dalam bentuk akar, kalau Ustazah cuma bikin bentuk akar 9, berarti si pangkat akar ini adalah 2, nilainya 2. Tapi kalau di bentuk akar, dia si 2 ini tidak perlu dituliskan. Berarti kita tahu kalau tidak ada pangkat di atas, berarti itu bernilai pangkat 2. Akar 9, berarti ini hasilnya 3. Karena si 9 tadi hasilnya adalah 3 kali 3. Balik lagi ke sini. Ingat bentuknya. A berpangkat N sama dengan C. Berarti kita cukup cari nilai C-nya itu tadi kan 9. Berarti sini 3 pangkat berapa yang hasilnya menjadi 9? Pangkat 3 berapa? Berarti hasilnya 3 karena di sini berpangkat 2. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, ini akar dari 16. Masih sama, pangkatnya tidak dituliskan, berarti pangkatnya pangkat 2. Akar 16. 16 itu hasil perkalian 2 apa yang hasilnya 16 dengan nilai yang sama adalah 4 karena 4 kali 4 hasilnya 16. Lanjut, untuk yang ketiga kalau Ustazah bikin akar 4 ini masih pangkat 2 berarti perkalian hasilnya 4 perkalian berapa nilai yang sama yang hasilnya 4 adalah 2 karena 2 kali 2 adalah 4.
Nah, inilah bentuk contoh dari bilangan berbentuk akar. Nah, ini yang tadi Ustazah jelasin lagi ya. 9 ini kan 3 kali 3, berarti ini adalah bentuk 3 berpangkat 2 hasilnya 9. Makanya sebabnya akar 9 itu hasilnya 3. Nah, kalau si 16 berarti 16 ini hasil dari perkalian 4 kali 4. Berarti sini 4 pangkat 2. Maka si 4 pangkat 2 hasilnya 16. Makanya akar 16 jadi 4. Nah, untuk 2 juga sama, berarti 4 hasilnya itu 2 kali 2, berarti si 2-nya berpangkat 2, makanya hasil pangkat akar pangkat dari 4 adalah 2. Oke, ini bentuk akar, kita ada kaitannya sama si bilangan rasional sama irasional dalam bentuk akar. Nah, di sini bilangan rasional dalam bentuk akar kita mengartikannya sebagai bilangan yang bisa dicari nilai akarnya, bilangan yang bisa dicari nilai akarnya dan didapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, di sini ini bentuk bilangan si rasional. Nah, kalau irasional dia tidak bisa dicari nilai akarnya atau sering disebut dengan bilangan bentuk akar. Karena dia tidak bisa dicari nilai akarnya disebut dengan bentuk akar, bilangan bentuk akar. Nah, langsung ke contoh aja. Ini bentuk contoh yang pertama, akar 9. Nah, ini ada hasilnya si 3. Nah, nilai ini adalah nilai bilangan rasional karena nilai akarnya ada. Nilai hasil si akarnya ada 3, ini bilangan rasional. Nah, seperti apa bilangan irasional? Ini dia, akar pangkat 3 dari 9. Ini kan akar pangkat 2 dari 9, makanya hasilnya 3. Nah, kalau akar pangkat 3 dari 9, ini tidak ada hasilnya. Nah, kalau tidak ada hasilnya, ini disebut dengan bilangan irasional. Irasional, atau sering disebut dengan ini lagi, bilangan bentuk akar. Bisa disebut irasional atau bilangan bentuk akar. Sama halnya dengan akar pangkat 2 dari 8. Kalau akar pangkat 2 dari 8 itu tidak bisa, karena hasil perkalian dikalikan dikalikan bilangan yang sama dengan 2 kali, itu tidak bisa hasilnya 8. Nah, ini juga disebut dengan bilangan bentuk akar boleh. Bilangan irasional juga boleh. Bilangan bentuk akar, bilangan irasional dan bentuk akar ini sama. Oke, lanjut. Kalau akar pangkat 3 dari si 8, ini ada hasilnya si 2. Kenapa? Karena 8 itu dia akar pangkat 3 ya. Kalau akar pangkat 3 berarti perkalian 3 kali si nilai 2 itu hasilnya 8. Berarti 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Ini akar pangkat 3, berarti perkalian secara 3 kali. Berarti ini disebut dengan bilangan rasional. Oke, itu bentuk soal yang tadi ya, contoh soal yang telah kita pelajari. Nah, ini materi baru yang akan Ustazah jelaskan, yaitu bentuk akar menjadi bentuk pecahan, pangkat pecahan. Sebelumnya juga udah pernah dijelaskan bentuk akar dan menjadi pangkat pecahan itu dalam poin-poin, mungkin belum cukup paham antum. Nah, sekarang Ustazah jelaskan satu-satu lagi. Ini bentuk akar pangkat n dari nilai si A. Ini pangkat 1 ya, biasanya dalam bentuk akar si pangkat 1 dalam bentuk pangkat 1 kan tidak dituliskan, makanya seperti ini. Boleh dihapus? Boleh. Nah, ini akar pangkat n dari A, itu bentuknya adalah ini dia bentuknya A-nya pangkat 1, maka jadi 1 berpangkat n. Jadi ini bentuk pecahan jadinya ya, pangkatnya jadi pangkat pecahan dari si bentuk akar. Nah, ini untuk pangkat A-nya pangkat 1. Nah, kalau A-nya berpangkat lain gimana? Ini bentuknya. Berarti akar pangkat n dari A berpangkat m, ini dia, berarti m-nya menjadi pembilang, n-nya menjadi penyebut. Ini penyebut, ini pembilang, ini jadi penyebut. Jadi bentuk pecahan juga seperti ini. A m per n dari bentuk akar pangkat n dari A berpangkat m. Mengerti? Berarti bentuknya pecahan ya, hati-hati, bentuknya pecahan. Oke, lanjut, masuk contoh saja. Ini contohnya 3 berpangkat 2/5. Nah, tadi si M tadi posisinya di atas ya. Berarti ini nilai si atas tadi, ini nilai si M, ini nilai si N. Berarti kita bikin akar pangkat, masukkan 3-nya dulu. Nilai 2 tadi dipangkat di dalam ya, di dalam akar. Berarti ini pangkat 2, ini pangkat 5. Selesai. Oke, lanjut. Kalau bentuknya masih seperti ini, bilangan akar yang kita ubah jadi bentuk pangkat pecahan. Berarti ini sama lagi. Ini yang di dalam pangkat 3, yang di luar pangkat 2. Tinggal rubah 4-nya menjadi 3/2. Selesai. Lanjut, kalau bentuknya seperti ini gimana? Ada M-nya juga masih sama. Berarti kita tinggal bikin bilangan pokoknya dulu. A, yang di dalam apa? M/3. Selesai.
Ini bentuk contoh bentuk akar menjadi pangkat pecahan. Nah, oke lanjut. Ini sifat-sifat dari bentuk akar. Nah, sifat-sifat bentuk akar ini ada beberapa, ada 7. Yang pertama itu ada akar A berpangkat 2. Tadi udah Ustazah jelasin lagi, kalau di dalam bentuk akar tidak dituliskan pangkatnya di atas, berarti dia pangkatnya adalah 2. Dia tidak dituliskan pangkatnya 2 ya, dihapus lagi ya. Nah, ini menjadi kenapa jadi A? Ini dapatnya dari karena di sini 2, A-nya jadi berpangkat 2. Ini berapa 2? Berarti 2-nya per 2. Karena A 2/2 berhasilnya berapa nak? 1, berarti makanya A berpangkat 1 atau boleh kita tuliskan jadi A. Lanjut, ini untuk yang tadi masih sama ya. Ini untuk bentuk pangkat akar yang menjadi pangkat pecahan. Masih sama yang tadi, pangkatnya di pangkat M-nya ini menjadi pembilang, pangkat N-nya, pangkat akarnya jadi penyebut. Ini masih sama yang tadi. Nah, untuk yang nomor 3, ini bentuk pangkat akar yang pangkat akarnya sama yang kita kalikan nilai bilangan pokoknya. Bentuknya A kali B, kita akarkan pangkat N, itu bisa kita rubah menjadi akar A pangkat N dikali akar B pangkat N. Ini cuma merubah bentuk. Nanti Ustazah kasih contohnya ya. Nah, ini untuk perkalian. Sama dengan untuk pembagian. Kalau pembagian dia A per B masih sama, pangkatnya juga N, berarti akar A pangkat N dibagi akar B pangkat N. Sama. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 5, ini ada akar yang kita akarkan lagi. Masih sama kayak pangkat sebelumnya, pangkat yang dipangkatkan kita kalikan sama. Kalau akar yang pangkatnya kita kalikan juga, pangkat yang kita akarkan lagi, akar yang kita akarkan lagi berarti akar pangkat M yang kita akar lagi dengan A berpangkat N, berarti pangkatnya kita kalikan. Ini M kali N. Oke, dengan bilangan pokok yang sama ya, bilangan pokok sama. Lanjut. Ini keterangan di nomor 1 tadi masih sama, keterangan nomor 1 ini bentuk umumnya. Berarti akar ketika si pangkatnya sama, pangkat akar sama dengan pangkat yang di dalam akar sama, maka hasilnya adalah bilangan si pokoknya saja. N per N hasilnya 1, makanya A-nya pangkat 1. Oke, nah untuk yang terakhir ini akar pangkat M yang diakarkan lagi dengan pangkat N, nilai A tadi itu bisa kita rubah pangkatnya jadi M-nya di luar, M-nya di dalam. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, berikut adalah contoh soal dari sifat-sifat bentuk akar ini. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, itu kita mengalihkan bentuk akar dengan pangkat akarnya sama. Ini pangkat akarnya sama ya, sama-sama 2. Ini akar 3, ini akar 6 dari pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 ya, Nak. Jadi, akar 3 kali akar 6 ini tinggal kita sederhanakan atau rubah bentuk. Jadi si 3 sama 6-nya tinggal kita kalikan. Kenapa? Karena si pangkatnya sudah sama. Nah, 3 kali 6 hasilnya 18. Akar 18 ini kita masih bisa merubahnya mencari bentuk akar atau dari nilai si pangkatnya. 9 ini bisa dikali 2. Nah, si 9-nya bisa kita keluarkan menjadi 3. Makanya 9 kali 2, 9-nya kita keluarkan jadi 3, tinggal si 2. Makanya jadi bentuk 3 akar 2. Oke, lanjut. Nah, kalau bentuknya seperti ini, di sini tadi sama-sama ada 1, di sini 1, di sini 1. Nah, untuk yang nomor 2, ini ada 2, ini 3. Nah, tetap nilai akar pangkatnya masih sama. Ini masih sama, tapi kita mengalihkan 2-nya dengan 3 dulu. Kita kalikan 2 dengan 3. Nah, si akarnya juga kita kalikan. 6 kita kalikan dengan 5. 2 kali 3 kita selesaikan jadi 6. 6 kali 5 kita selesaikan jadi 30. Selesai. Oke, ini untuk perkalian. Nah, ini untuk pembagian. Pembagian juga masih sama. Kalau bentuk bilangan lainnya itu ada 4, ini ada 2. Selesaikan, pisahkan dulu. 4 kita bagi sama 2. Nah, si 21 akar 21 dengan 3 juga pangkatnya masih sama. Berarti akar 21 kita bagi dengan 3. Nah, 4 bagi 2 hasilnya 2. 21 bagi 3 hasilnya 7. Maka hasilnya 2 akar 7. Nah, untuk soal yang nomor 4, itu ada yang bentuk akar yang sama, akar yang kita akarkan tadi. Ada satu pangkatnya 4, satu lagi pangkatnya 2. Bilangan pokoknya 3, makanya pangkatnya tadi kita kalikan. Ini jadi 4 kali 2. Akar 4 kali 2 dari 3 itu adalah akar 8 dari 3. Hasilnya kita tinggal kalikan saja.
Oke, lanjut. Untuk akar pangkat, kalau akar ini kita mengalihkan akar dengan penjumlahan, ada pengurangan di dalamnya, berarti akar kita kalikan sini dulu. Akar 3 kita kalikan akar 3 kita kalikan dengan min akar 2, berarti ini penyelesaiannya. Akar 3 kali akar 3 ini dia. Nah, akar 3 ini min ya. Berarti ini di sini min karena di sini positif kali negatif, hasilnya negatif, bikin negatif, baru kita kalikan akar 3 dengan akar 2. Akar 3 hasilnya akar 9. Akar 3 kita kalikan dengan akar 2, hasilnya akar 6. Nah, akar 9 bisa kita tarik akarnya jadi 3. Nah, akar 6 bisa? Tidak bisa. Tetap bikin 3 dikurang akar 6. Selesai. Nah, kalau tadi udah ada perkalian dan pembagian, nah sekarang bentuk penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya udah ada bentuk soal sebelumnya yang Ustazah jelaskan, bentuk soal seperti ini. Yang ada Ustazah berikan waktu PJJ kemarin. Nah, kita bahas dari konsepnya dulu ya. Ini konsepnya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar, kita harus menyamakan si bentuk akarnya dulu. Nilai di dalam akarnya harus sama. Kalau nilai akarnya berbeda, harus kita samakan dulu. Ini konsepnya ya, berarti A akar B kita tambah dengan C akar B. Ini sama-sama akar B, baru kita bisa jumlahkan A dengan C, kita akarkan dengan B. Ini di akar B. Jumlahkan A dengan C, baru di akar B. Sama halnya dengan penjumlahan, cuma beda ini tambah, ini kurang. Oke, kita langsung masuk contoh. Ini contohnya, 7 akar 5 kita tambah dengan 6 akar 5. Sama-sama akar 5, ini juga sudah akar 5, berarti 7-nya kita tambah dengan 6. 7 tambah dengan 6, akar 5 udah sama, akar 5 tinggal bikin aja akar 5. Berarti kita cuma menjumlahkan nilai si 7 dengan 6 dalam bentuk akar 5. Berarti 7 tambah 6, 13 akar 5. Ini hasilnya, selesai. Ketika si akar 5-nya sudah sama. Nah, ini juga masih sama, ini bentuk penjumlahan. Berikutnya adalah bentuk pengurangan. 6 akar 3 dikurang dengan 2 akar 3. Sama-sama sudah akar 3, tinggal selesaikan saja. 6 dikurang 2 dari akar 3. Berarti 6 kurang 2, 4 akar 3. Ini hasilnya. Nah, ini bentuk dari soal PJJ kemarin. Nah, kalau di sini ini ada perkalian, ada penjumlahan. Berarti kita selesaikan dulu yang perkalian baru penjumlahan. Kalau konsep perkaliannya tadi, berarti kita mengalihkan dulu 5 akar 7 kali akar 8 ya ini ya. Ini akar 8, berarti di depannya ada 1 ya. Kalau 1 tidak dituliskan, berarti 5-nya kali 1 tetap bikin 5. Akar 7 kita kali akar 8, makanya 7 kali 8. Nah, ini biarkan saja dulu, makanya ditambah dengan 2 akar 14. Lanjut, 7 kali 8 kita dapat hasilnya 56. Karena kita konsepnya dalam penjumlahan harus samakan nilai akarnya, nilai dalam akarnya, makanya si 56 kita jadikan dalam bentuk si 14 karena kita condongnya ke 14 ya. Nah, kita bikin 56 bagi 14 hasilnya berapa? Ternyata dapatnya di sini 56 itu bentuk perkalian dari 4 kali 14. Oke, 5 akar 4 kali 14 ditambah 2 akar 14. Udah sama 14 ya, udah sama 14. Nah, si 4-nya bisa kita keluarkan, bisa menjadi 2. Akar 4 adalah 2. Oke, tinggal kalikan, kita kalikan ya. Berarti 5 kali 2 akar 14 tambah 2 akar 14. Sudah sama 14? Sudah, berarti 5-nya kita kalikan 2. Ini hasilnya 10 akar 14 2 akar 14. Sudah sama akar 14, tambahkan saja 10 tambah 2, 12. Hasilnya 12 akar 14. Oke anak-anak, itulah bentuk dari contoh-contoh soal dan materi pembelajaran yang telah Ustazah tampilkan. Nah, berikut adalah tugas yang harus antum kerjakan. Nah, tugasnya hasil operasi dari ini bilangannya. Yang kedua, hasilnya juga dari ini bentuk akarnya. Yang ketiga, bentuk sederhana. Berarti antum cukup menyederhanakan bentuknya saja dari ini. Lalu bentuk sederhana dari, nah ini bentuk penjumlahan pengurangan dari bentuk akar. Nah, yang terakhir, hitunglah hasilnya dari bilangan akar yang dipangkatkan 2. Masih sama pangkat 2, berarti kalikan bilangan itu dengan bilangannya lagi. Nah, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.